Silakan duduk, Bapak Saudara. Terima kasih Pak Toman, Siska, dan anak-anak yang membuka rumahnya untuk kita siap menikmati berkat firman Tuhan. Saudara, minggu lalu kita sudah memulai pembahasan di dalam Mazmur 16, 1 sampai ayat yang ke-6. Minggu lalu kita bahas bersama-sama. Dan kalau saudara perhatikan, boleh silahkan buka Bible atau smartphone, iPhone, Mazmur 16. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, jelas sekali bahwa Daud sebagai pemazmur yang menulis syair ini, dia mengungkapkan doa permohonannya kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat berikutnya, khususnya ayat 7 sampai yang ke-11, Daud di sini mengungkapkan keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan yang dia sembah. Dia menyatakan satu kepastian bahwa Allah melindungi hidupnya. Dan saya berharap supaya saudara dan saya, khususnya buat keluarga Pasar Ibu Wenas, dan minggu lalu ibu rumah tangga berulang tahun, hari ini Eca berulang tahun, ya. Kita bisa membayangkan suasana hati sukacita walaupun di luar sini dan sana lagi panas, tetapi hati kita ikut merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh keluarga Pasar Ibu Wenas. Sukacita mengalir oleh karena hari yang bersejarah buat Siska minggu lalu. Hari ini putri yang pertamanya, hari bersejarah, hari kelahirannya. Dan sekaligus tempat ini sekarang menjadi Sunday service hari ini, ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya tidak lupa, saya ulangi 6 ayat dalam Mazmur 16. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dengar baik-baik. Permohonan doa dari pemazmur, dari Daud. Dia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini membuktikan kepada kita bahwa si pemazmur ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akrab, hubungan yang manis dengan Tuhannya. Makanya dia tidak ragu-ragunya di dalam ayat yang pertama minggu lalu kita bahas, dia mendapatkan satu pribadi yang gak perlu dikhawatirkan lagi. Pribadi yang dapat diandalkan selama hidupnya. Bahwa Allah yang dia sembah, sumber perlindungan. Lalu ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Gak ada yang lain. Hanya Tuhan yang baik. Even di tengah-tengah COVID-19 ini, beranikah ataukah saudara merasakan tetap dia adalah Allah yang baik. Dia memberikan dan mengizinkan COVID-19 bertebaran di mana-mana sampai kepada kita yang tinggal di tanah ini juga kita harus berjaga-jaga, bukan karena Tuhan ingin mendatangkan kecelakaan kepada kita. Dengar baik-baik, Roma 8:28, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. What, Pak Pendeta? Kebaikan? Apa nggak salah? Kita harus kemana-mana pakai masker, kayaknya kita harus social distancing, wah kayaknya kita harus berhati-hati. Apakah itu kebaikan buat kita? Dengar sekali lagi, karena gara-gara COVID-19 ini, saudara sebagai suami istri, sebagai orang tua, lebih banyak tinggal di rumah, bukan? Menikmati quality time dengan keluarga, yes. Apakah itu baik? Baik kan? Itu hanya salah satu contoh bahwa Tuhan izinkan pandemik ini kita rasakan karena untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan, jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, apalagi kemarin, hari ini dan besok makin hot. Nggak ada untungnya kita bersungut-sungut. Nggak akan memberikan AC dan menyejukkan suasana ini. No, hati kita makin panas. Akhirnya
terjadi huru-hara di dalam rumah tangga kita. Karena gara-gara kita bersungut-sungut makin jadi-jadi. Ya, istri buat ulah sedikit, padahal small deal, nggak big deal itu. Tapi karena kepanasan, kita semprot. Wih, talkback juga. Istri kita jadilah peperangan. Atau anak-anak kita ngejengkelin kita. Padahal sih nggak ngejengkelin karena kita lagi panas hati kita. Bukan langsung kalau itu sapu pel langsung. Nih lihat kayak mama, lihat kayak papa. Jadilah. Right, saudara? Oke. Beranikah saudara berkata seperti pemazmur, nggak ada yang lain bagiku. Yang baik hanyalah Engkau Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, orang-orang kudus ada di tanah ini. Mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Saudara, kesukaan si pemazmur Daud. Dia suka dengan orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Itu yang paling menyukakan dia. Ada di sekeliling orang-orang kudus. Kita bersyukur hari ini. Kita semua adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang dikuduskan sama Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus sama Tuhan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Dengar. Orang yang menyembah Allah lain, hidupnya diliputi dengan kesedihan. Hidupnya dipenuhi dengan kesukaran dan kemalangan terus-menerus. Karena mereka salah untuk mendapatkan dan mencari satu pribadi yang dapat diandalkan. Tapi praise the Lord buat kita hari ini. Kita sekali-kali kita ngerasain lah orang Victorville dengan Hesperia turun ke bawah. Memang enak. Ya sekali-kali lah kita kesini lah. Ya. Tapi kita sekali lagi bersyukur, me as a pastor, sebagai gembala, kagum kepada Bapak Ibu Saudara, keakraban di antara kita, Pak Robert Silitonga dengan Ibu, ya, yang selalu join ketika ada sesuatu event di tempat ini, ya, makan lebih awal, Oh iya dari Bakersfield, ya. Oke, kita bersyukur, kita berterima kasih. Inilah sukacita kita, karena Tuhan menjadi warisan dan piala kita, seperti si pemazmur katakan dalam ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku, pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, minggu lalu yang datang, ini Daud bagian dari keturunan suku Lewi yang gak punya hak sedikit pun dari pembagian tanah perjanjian. Tetapi dia katakan, it's okay, aku gak kebagian tanah perjanjian, tapi Engkau Tuhan yang menjadi warisanku. Wah, ini yang the more important things buat kita, bukan? Memiliki Tuhan sendiri. Itu yang menjadi warisan kita. Siapakah keturunan Lewi? Kita bahas minggu lalu adalah orang-orang yang menyembah Allah seperti yang disembah oleh Daud. Yang berani mengatakan dan meyakini hanya Engkaulah Tuhan. Tidak ada yang lain yang baik selain Engkau. Itulah keturunan suku Lewi, yaitu saudara dan saya. Oke, saudara, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, saudara, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8, aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Wow, amazing sekali, saudara. Kalau saudara perhatikan, si Daud ini bisa tidur nyenyak, saudara. Si Daud ini kalau kita baca betapa bahagianya hidupnya. Betapa beruntungnya Daud ini. Oleh karena setiap kali dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan menanggapinya. Saudara, jangan cepat kecewa dan upset atau langsung ngegonggong kepada spouse kita.
kalau kita sharing tentang apa yang terjadi di tempat pekerjaan kita, waduh, kayaknya hati begitu pulang kita curhat, ungkapkan isi hati kita, kegaduhan kita, kegalauan kita, ya, kebimbangan kita, keputusasaan kita, kecewa kita terhadap coworker, supervisor, manager, or customer, apapun yang membuat hari-hari tersebut, dan kita curhat kepada spouse kita. Lalu karena lagi asik nonton Korea movie, atau mungkin WhatsApp dengan temannya, kayaknya sepertinya ignore, nggak nanggapi. Wah, apalagi panas ini, triple digit, man. Gak usah kecewa, karena dia manusia. Walaupun dia si cinta kita, ya, dia kekasih kita, tetapi tetap statusnya manusia. Tapi Daud di sini, dia setiap kali mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, right away Tuhan menanggapinya. Mengungkapkan unek-uneknya sama Tuhan, Tuhan selalu menanggapinya. Makanya di dalam kata-kata 2 ayat ini selalu ada nasihat bagi dia. Hati nuraniku mengajari aku, hati nuraniku menasehati aku. Selalu ada pengajaran baginya. Selalu dia rasakan bahwa Tuhan bersama dia. Karena itu Daud bisa langsung memandang Tuhan. Karena itu Daud bisa tidur dengan nyenyak. Karena dia mengakui sumber perlindungan Tuhannya. Saudara pernah nggak bisa tidur oleh karena proyek belum selesai, karena tugas yang sedang saudara lakukan belum selesai? Mungkin ada saudara atau anggota keluarga kita sedang sakit, hati kita gelisah, terutama pada saat kita harus memutuskan satu keputusan yang terpenting dalam hidupmu. Terus kepikiran sampai nggak bisa tidur. Beberapa hari yang lalu saya merasa nggak bisa tidur, lalu saya blame, kayaknya saya minum teh panas sebelum tidur. Karena jarang sekali, wah kayaknya betul nih minum teh sebelum tidur. Dulu saya paling nentang, jangan minum kopi, nggak bisa tidur. Ngorok mah ngorok aja. Tapi 2 hari yang lalu saya mikir, saya tanya ke istri saya, mungkin karena minum teh kali ya sebelum tidur, mungkin juga kali. Pernah saya merasakan susah sekali tidur 2 hari lalu. Betul saudara, 2 hari lalu saya nggak bisa tidur. Nah, bagaimana dengan pengalaman saudara? Ya nggak usah ngasih tahu blame somebody atau blame something, nggak usah. Tapi pernahkah kita nggak bisa tidur karena alasan demi alasan? Daud, dia bisa tidur nyenyak karena dia bisa bicara dari hati ke hati sama Tuhannya. Dia unek-uneknya dia keluarin sama Tuhan dan Tuhan menanggapinya. Jadi para suami atau para istri, kalau engkau ingin merasa puas, curhat, ngeluarin unek-unekmu, ya boleh. Pertama-tama kepada spouse kita, masih kurang puas sama Tuhan. Atau bisa kebalik, Tuhan dulu lah, ada sisa-sisanya ke spouse kita. Ini yang dilakukan oleh Daud. Jadi terlihat di sini bahwa betul Daud punya hubungan yang dekat sama Tuhan, hubungan yang intim sama Allahnya. Karena kalau tadi saudara lihat di dalam ayat yang ke-7 itu, pada waktu malam Tuhan berbicara melalui hati nurani Daud. Hati nuraniku mengajari aku apa yang aku harus lakukan yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara, kalau saudara dan saya tahu sebagai suami, sebagai istri, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, waduh, nggak akan terjadi peperangan di dalam rumah tangga. Manis terus, harmonis terus, ya.
Karena masing-masing melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, saya yakin itu akan mendatangkan sukacita yang lebih lagi. Akan mendatangkan satu suasana surgawi yang bisa dinikmati. Jadi selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Saudara kepengen hidup seperti itu? Tapi dalam kenyataannya nggak gampang kan? Memang sih kayaknya teori banget Pak Pendeta. Kita percaya Yesus, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi in realita nggak segampang itu. Yes, saya pun akui. Tetapi bagaimana kok bisa-bisanya Daud? Rahasianya apa sih? Dia sampai katakan, waktu malam aja mau tidur, hati nuraniku mengajari aku, menasehati aku. Ini berarti kan dia punya hubungan yang tidak pernah terputus sama Tuhannya. Itu salah satu resep yang harus saudara dan saya lakukan. Mungkin sometimes pembicaraan kita dengan spouse kita terputus karena alasan 1-2 hal. Tapi jangan sampai terjadi hubungan kita sama Tuhan terputus. Karena dia sempurna. He is a perfect God. Dia sumber segalanya. Nggak ada satu titik salah pun. Kita yang salah. Kalau kita wajar, lumrah sebagai suami istri, anak-anak orang tua, kadang kita sebagai orang tua kita rasa gengsi dong. Iya saya yang salah, tapi masa gue minta maaf? Oh, saya kan laki-laki, kan saya suami. Walaupun saya memang tipenya seperti ini, ya harusnya dia udah ngerti. Kalau nggak ngerti ya jangan kawin sama gua. Misalkan seperti itu. Tapi sama Tuhan, saudara nggak bisa arguing seperti itu. He's a perfect God. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman ikuti rahasia sikap hidupnya Daud. Dia tidak pernah berhenti untuk memuji-muji Tuhannya. Makanya ayat ini mengatakan dia tidak akan goyah. Karena relationship dia sama Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengikuti sikapnya Daud di sini, gak pernah berhenti memuji-muji Tuhan, gak pernah berhenti untuk tidak ngomong sama Tuhan, gak pernah berhenti untuk dia tidak mengungkapkan unek-uneknya sama Tuhan, hasilnya, percayalah, setiap jalan keluar, setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, tentu ada jalan keluar. Dan yang terakhir, penyerahan diri secara total. Penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Jangan meragukan cara Tuhan bekerja sedikit pun. Dia punya cara di luar apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita bisa mereka-reka cara Tuhan bekerja, nggak usah kita merem untuk berdoa. Nggak usah untuk kita menahan rasa lapar untuk puasa. Cara Tuhan nggak bisa kita duga. Beranikah saudara untuk mengikuti sikapnya Daud ini? Sehingga kita boleh merasakan bahwa Allah akan selalu berdiri di sebelah kanan kita untuk memberikan kekuatan kepada kita dan kita tidak akan goyah. Hanya 2 resepnya. Jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-9. Ayat 9 mengatakan, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, pemazmur di sini selalu bersukacita, selalu bersorak-sorak, penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhannya memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup lebih lama. Ketua majelis kita selalu berkata, bukan selalu, sering berkata, praise the Lord, aku masih hidup sampai sekarang. Ya kan? Tadi aja kan ngomong kan? Kita patut bersyukur kalau kita masih hidup sampai sekarang ini. Ini berkat Tuhan yang gede buat kita. Dan lebih daripada itu, hidup dengan tentram.
hidup dengan sehat. Bukan hanya sekedar hidup lalu terbaring di rumah sakit, atau hidup semua selang pada masuk ke tubuh. Tapi hidup seperti sekarang ini, itu berkat yang luar biasa buat saya dan saudara. Nah, pemazmur, dia ungkapkan bahwa hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Dan dia ungkapkan kepada Tuhan, ini merupakan kebahagiaan yang dia nikmati. Ini merupakan sukacita yang berlimpah-limpah, yang senantiasa dirasakan dan dialami oleh Daud. Inilah salah satu ciri bahagianya orang jadi orang saleh. Inilah ciri-cirinya berkat orang yang dikuduskan sama Tuhan. Menikmati sukacita, menikmati secara berlimpah-limpah. Teruskan ayat yang ke-10. Tinggal satu ayat lagi. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat ini bukan berarti Daud tidak mengalami kematian. Tapi ayat ini lebih menekankan kepada kita bahwa berkat orang yang dikuduskan sama Tuhan, di dalam kehidupannya ada rasa sejahtera, ada rasa tenang, mengalami satu kehidupan walaupun belum sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, seandainya saudara hanya merasakan ikut Tuhan, nanti berkatnya itu waktu kita udah berhadapan muka dengan Dia, yaitu di sorga. Kayaknya mungkin banyak orang yang rasanya, ya udah aja lah, nanti last minute aja lah, baru saya percaya kepada Yesus. Soalnya percuma, menikmatinya nanti kalau sudah di sorga. Sementara selama hidup di dalam dunia ini, aku menderita, aku mengalami kesusahan. Kalau itu memang karena Kristus, kita mengalami penderitaan dan kesusahan, it's okay. Tapi karena ulah kita, karena masalah kita, karena kita malas nggak mau bekerja, ya itu upahnya. Nggak menikmati kesejahteraan selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah, si pemazmur, dia mengatakan bahwa jangan engkau menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, pada waktu saya memperhatikan ayat 10 ini, saya ingat kepada catatan Rasul Petrus dengan Rasul Paulus. Saya bacakan. Kalau Petrus berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 25, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dia kutip dari syair Daud ini. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tapi membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dia tambahkan ayat 28, Kisah Rasul 2. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Seolah-olah diaminkan oleh Rasul Petrus apa yang disaksikan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, bahwa Tuhan akan menunjukkan dan memberitahukan kepadanya jalan kehidupan dan melimpahi dia dengan sukacita yang luar biasa. Lalu yang kedua, Paulus pasal 13 ayat 35, Kisah Rasul. Engkau tidak akan membiarkan sama seperti itu. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat, dibaringkan di samping nenek moyangnya. Ia memang diserahkan kepada kebinasaan, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Nah, kedua rasul ini, saudara, mengutip syair si pemazmur ini untuk menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus itu yang diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, menjalankan misinya, dan setelah menebus kita sebagai orang berdosa tuntas,
misi penyelamatannya tersebut. Dan akhirnya Allah membangkitkan dia dari antara orang mati sebagai Allah yang hidup. Nah saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh isi daripada kebenaran firman Tuhan ini nggak saling tumpang tindih, bahkan saling melengkapi. Tema terbesar Bible ini, kasih Allah yang besar. Mulai dari perjanjian lama sampai ditutup dalam perjanjian baru tentang kasih Allah yang besar. Yang sekarang kita terima Yesus sebagai penebus dosa manusia. Allah yang hidup sudah bangkit untuk selama-lamanya. Dan biarlah pengalaman hidup kita hari lepas hari, betul-betul kita akan menikmati bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Ditutup dengan ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu, di hadapan Tuhan, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. It is really awesome, bukan? Jika tidak ada apapun, nggak ada yang membatasi sesuatu pun untuk kita bisa menerima sukacita dari Tuhan. Saudara, istri, suami, anak, mantu, cucu, pekerjaan kita nggak menjamin 100% engkau tetap menerima sukacita yang berlimpah-limpah. Sekali lagi saya katakan, suamimu, istrimu, anak-anakmu, mantumu, even pekerjaanmu, nggak ada satupun 100% dapat menjamin sukacita berlimpah-limpah terjadi dalam hidup. Sukacita yang kekal, sukacita yang sejati, itu datang hanya dari Tuhan. Jadi ada istilah kan, sekalipun kita hanya bisa makan sepiring berdua, tapi itu kalau kita hidup dalam Tuhan, tetap sukacita. Bukan judul film aja, sepiring berdua. Tapi sebaliknya, kita bisa pergi ke restoran, ono ini makanan sehebat apapun juga, tapi kalau hidup kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus, begitu kita dapat bill-nya, wow man, aku nggak nyangka ini segede gini, hilanglah itu sukacitanya, ya kan? Nah hari ini, walaupun kita ngipas-ngipas, tapi karena kita ada di dalam persekutuan dalam Tuhan, saya percaya sukacita akan terus mengalir dalam hati kita. Lebih-lebih ketika kita fellowship ke dalam, at least ada minuman segar. Ada minuman dengan ice cube. Wadah, menyegarkan kita dan membuat hati kita bersukacita. Ditambah dengan ngobrol, fellowship, ya saling menguatkan. Dan nanti pasti ada sharing dari tuan rumah. Tentunya ada yang ingin disaksikan tentang putrinya yang pertama, atau mungkin apa saja yang bisa kita dengar, sehingga lengkaplah sukacita kita. Karena kita bisa hadir dan bisa beribadah bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tutup dengan satu ayat, Yohanes 15 ayat 11, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh, yaitu jika kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Rupanya ini yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Daud menyadari dengan sesungguhnya, di luar Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah begitu dengan kita juga? Kita tetap berusaha tinggal di dalam kasih Tuhan, supaya sukacita sorgawi akan terus mengalir dan menaungi keluarga kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau meniru keyakinan Daud. Dia tidak mau mengikuti Allah lain.
Dia tidak mau meninggalkan Allahnya untuk kepentingannya sendiri. Dia hanya mau mendengarkan nasihat, suara dari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan menasehatinya. Sehingga dia tidak akan goyah dalam menjalani hidupnya dengan segala tantangan yang ada, karena Daud yakin Tuhan selalu bersamanya. Dan dia bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap situasi kehidupan kami. Sehingga apapun yang